Spesialtinya saya nggak bisa bilang saya jagona di mana karena ya gitulah, saya tuh sekolahnya. Saya hanya based by pengalaman aja lah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman itu bisa bawa saya ke luar negeri. Hai alumni Plat D. Apa sih? Gue baru ngambil nafas. Cepetan. Silakan Oke, Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, alumni Plat D Bandung. Hari ini kita kedatangan teman, sahabat dan saudara Om Indra Black. Dani Suara. Biasa dipanggil Om Black. Om Black. Kenapa Om? Karena saya abu-abu. Oke. Oh iya, gue pikir hijau. Nggak tega nyebut. Oke. Tapi sangka rasis. Alumni mana sih Kang Black teh? Oh ya, selamat siang dulu. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan diri dulu silakan. Terima kasih udah mengundang nih. Mengundang Nama tawa. saya, nama saya Indra Dani Suara. Biasa dipanggil Black dari dulu. Sekarang jadi Om Black karena memang Ini mungkin ini sedikit Black ya Dove atau Glossy ini? Dop. Lo ngomong glossy, asal tak mungkin ya. Glossy mana? Glossy teh. Enggak. Nanti disamain sama Camry. Oh iya. Oke. Dulu saya lulus di SMA 19 Dago Pojok tahun 96. Tahun 96. 96. Gue 98. Sama ini ada adik kelas saya juga ternyata nikah sama Ganesh. Oh gitu. Iya, Oh 19 jadi juga. kenal Black tuh kenal sama dia karena si Enggak. Oh, itu juga Jadi, bukan. orang tuanya, mertua saya tuh teman sekelasnya Om Indra. Atau kalau ting. Gue bingung. Orang lebih parah daripada kliting. Tapi nikah sama anak umur 20. Iya. Gue ketahuan. Beda 12 tahun. Oke. Terus udah gitu Black Oke. kumaha sok ngobrol. Katanya teh chef ini teh. Ya. Asa teka tinggali chef siga kieu nya. Banyak biar aku kudu pakai topi bodas. Pakai topi bodas, baju bodas. Eta kudu tuh ka mana. Oh iya ya enggak perlu ya. Ya, betul. Saya chef. Saya chef. Kerjaan saya masak. Alhamdulillah sudah pernah kemana-mana oke dengan masaknya gitu. Jadi saya sempat masak juga. Sampai sekarang saya masak sih. Masih nih berarti. Masih. Oh. Sekarang hari Kamis ya. Kebetulan nanti hari Minggu saya harus berangkat lagi ke luar negeri buat masak lagi. Kemana nih? Kemana? Saya ke Bermuda, Pak. Oh, Bermuda. Kalau kamu bertua ya? Bertua. Bener-bener. Oh, tadi ngelihat ini Kamu bertua. yang Ganesh Kamu bilang. bawa majalah apaan sih? Ngapain sih? Tadi Mau kan ngasih Ganesh lihat resep bilang makanan. masa chef kudu make topi cenanya. Tukang parkir ge make topi sih akhirnya ge. Iya sih. Ya, itu mana nih? Betul ya, Tama? Saya Oke. Nah. Kamu mana? Coba resep kaki lima andalan bintang 5. ini majalah tahun tua, majalah tahun 2012. Apa ini? Nih. Oh, Lihat nih Black itu. Vision. Lihat ya. Nah, itu kan bener kan chef kan? Pakai topi kan? Ya. Benar, Keren ya. benar. Tapi hebat nih fotografernya dibikin hitam putih. Jadi sengaja Jadi itu nggak terlihat. sengaja. Yang atasnya perasaan berwarna ya. Kenapa Terus pas bawahnya foto hitam saya putih. itu? Itu sebenarnya saya langsung request sama dia. Pak, tolong ngerti lah. Ngerti ya? Oke. Tapi tetap dapat nilai estetisnya ya. Estetis banget pokoknya itu. Nah, ini kreasi lo nih resep Ya. kaki lima andalan bintang 5. Itu tuh zaman mie di godok buntut sapi. Itu tuh zaman di hotel Tipe ya, zaman di Bandung sebelum saya Ini di berangkat lagi ke hotel Bermuda. Tipe. Ya. Mana? Hotel Tipe. Oh, Panghegar. Nggak boleh sebut emang. Boleh. Boleh. Kan biar kesannya gimana? Biar gitu. kesannya Penasaran. Ya, kasih kode dong. Ada sudah disebut sama saya. Kan lu tunjuk. Jadi nggak baca. Coba lu nggak nunjuk, nggak kan gue baca. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Udah. Nah, Siapa tahu nanti lewat kan. Mau endorse ya. Iya benar. Ya. Ya oke. Ya, Panghegar siapa tahu. Jadi dulu di situ 2012 sebelum saya berangkat ke Bermuda kayak besok. Oh, sebelumnya udah pernah ya? Udah sebelumnya udah pernah. Kebetulan yang mungkin saya bisa senang saya bisa jadi chef. Kesatunya
saya ternyata cinta masak. Emang dari dulunya ada basic sekolah di perhotelan, sekolah masak atau apa gitu? Nah itu kali ya. Kalau disebut saya kuliah masak, saya bilang saya nggak kuliah masak. Oke. Saya tidak ada pendidikan yang benar tentang perdapuran. Cuman saya masak dari zaman SMA. Oh. Saya boleh cerita sedikit ya. Boleh. Dulu zaman SMA saya masih suka bantu-bantu lah di dapur gitu. Sampai ada restoran dulu, nggak usah saya sebutin lah. Nanti takut disebut sama saya Nanti lagi. disebut lagi sama Ganes bahaya. Benar. Sampai akhirnya saya bisa masak beneran tanpa sekolah ya. Terus udah gitu karena udah sering pindah ke satu restoran dan restoran lain, tambah pede dong. Berawalnya dari asisten doang pasti kan? Oh, malah berawalnya mah dari tukang cuci piring. Oh, di si restoran itu teh. Betul. Yang nggak perlu disebutkan Ya. namanya ya. Oh. Cuci piring dulu. Cuci piring dulu. Jadi kalau ada teman-teman yang ngeliat anaknya hobi cuci piring, ada kemungkinan besar dia bisa jadi chef. chef. Iya. Iya. Seperti Pak Black Bapak ini ya. Oke, terus Ya. Oke. Ya Akhirnya gitu. disambung. Akhirnya bisa lah, akhirnya bisa. Dan 2003 saya memberanikan buat ngeplay ke satu hotel bintang 5 besar di Bandung. Oke. Dan diterima. Lolos Itu alhamdulillah. jadi Itu hanya berdasarkan CV. CV. waktu itu diterima jadi tukang cuci piring atau Enggak. Enggak, ini gua masih miss ini. Masih Dari cuci piring akhirnya dia jadi ke dapur. dapur. Tapi waktu cuci piring itu bukan di hotel. Bukan, belum, masih di restoran. restoran. Oh, di restoran dulu. Masih di restoran dulu. Cuci piring. Itu SMA. Ya, zaman SMA lah. Ya, Berapa tahun itu dari si proses nyuci kukumbah wadah, Kukumbah nepika, wadah prosesnya mah ngan 3 bulan lah. sampai akhirnya Sampai masuk ke akhirnya bisa dapur. masuk ke dapur ya. Masuk ke dapur. Masuk ke dapur. Apa jadi apa? Helper, cooker. Dulu sebutnya cuman koki gua. Oke, dulu kan sekarang mah banyak istilahnya ya, ada sekarang helper, banyak. cooker, ada Apalagi- macam-macam. Apalagi setelah saya masuk ke hotel, wah tambah banyak ternyata tingkatannya ya. Betul, saya Dari juga bawah sempat banget ini sampai ke cukup atas banyak. banget. Yang kita tahu orang awam kan Tukang masak tukang koki masak aja ya, tukang ya masak. gitu kan, bener. Gitu. Ya alhamdulillah lah, beriring waktunya nggak kerasa saya berarti masak dari tahun 95-an ya. Di tahun 95-an, sekarang 2023. Ya. Seberapa berarti? Nah, mikirnya kalkulator tuh sih. Bari peureum geus nyaho, mana uyah, mana ieu, mana geus nyaho, geus Ya, apa. emang di dinya Apa. endok di gulaan. Udah aja gulaan kok beda nah. Perasaan beda dari bentuk oge. Iya sih. Gulaan. Asal ya, yang saya rasain pas jadi chef ya, terus terang aja. Oh, pride-nya senang saya senang. Karena ternyata akhirnya saya bisa mengeluarkan apa yang saya pengen gitu. Itu teh muncul ide-ide gitu dalam pas lagi masak. Pasti ya. Jadi gini, di mana-mana tuh kalau misalnya aku pindah restoran atau pindah hotel, yang selalu saya pertama tanyain itu standar resipinya kayak gimana. Oke. Terus otomatis kan kita harus baca dulu ya. Oh, kumaha nih presentasinya kayak gimana, bahannya apa aja. Dan dari situ baru kita ikutin. Wah, kayaknya bisa dimodifikasi sedikit nih. Jadi apa gitu lah. Sampai akhirnya ya saya terus terang kuliah mah desain grafis lulus mah. Ih, Oh. gila nyambung banget loh. Nyambung Ya, lah. Nyambung banget. Nyambung. Jadi desain grafisnya ya kalau plating kali ya. Ya, Kalau plating ya plating betul. gitu ya, plating gitu. Terus udah gitu ya nggak kerasa sampai sekarang akhirnya di dapur terus. Kebetulan saya punya warung juga. Kemarin begitu sempat cuti rada panjang dari luar negeri, saya ngawarung sama istri. Ganes juga sering ya dulu ke warung ya. Nah, sampai sekarang juga suka ke warung. Tapi Nggak, dia katanya warungnya suka-suka, mau buka mau enggak. Enggak, dia nyepet saya barusan. Oh gitu. Nah, saya terulang Tapi jalan. percuma juga sih. Kenapa? Kamu datang juga suka-suka yang punya. Iya benar. Iya kan? Bener ya. Kadang buka kadang enggak, percuma juga. Nanti kita mau makan, tunduh dianya. Kaburu tutup. Kamu tutup. Betul. Jadi ya Kalau lagi lewat aja, ada Mindra nggak ya? Lewat. Gitu. Lewat doang. Lewat. Dada. Tapi nggak mampir. Nggak sempetin mampir. Ya. Kalau parkir apa pamer motor. kamera motor Terus pasti pergi pergi lagi. lagi. Gitu doang. Terus ngilang dulu Ganes mah biasa we. Oh, Ngilang tapi dulu. nggak makan di warungnya. Mie Makan. rebu apa ya itu Iya. kesukaan saya tuh Si suka itu, tuh si mie apa? mie Tek-tek. godok. Mie godok. Mie godok Iya, enak mie enak godok. enak.
yang si ada di majalah tadi ya. Tapi nggak pakai buntut. Nggak pakai buntut. Nggak pakai buntut. Itu makan zaman. Itu makan. dia siungan. Emang Gitu. spesialitinya apa sih? Kan harus ada dong kalau chef ini. Wah spesialitinya Ya, ada yang apa-apa Eropa. gitu. Iya, betul. Ah. Kalau disebut specialty-nya berdasarkan pengalaman mah kayaknya mah Eropaan ya. Tapi akhirnya saya jadi mudah-mudahan bisa semua nih. Gitu. Specialty-nya saya nggak bisa bilang saya jagona di mana karena ya gitulah saya tuh sekolahnya. Saya hanya based by pengalaman aja lah gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan pengalaman itu bisa bawa saya ke luar negeri. Gitu aja ya. Nah, yang saya rasain pisan mah ternyata di sana ijazah teh nggak kepake. Nggak kepake ya? Betul. Nggak kepake. Yang kepakainya ya itu hanya CV CV-nya saya aja. dan Ya, pengalaman lah skill ya. pengalamannya. Dan akhirnya mah ngikutin dan alhamdulillah jadal. Dan sebetulnya nggak sebetulnya hari Minggu saya berangkat lagi ke sana. Alhamdulillah lumayan lah untuk mungkin paling cepat 5 tahun ke depan. Wow. Tapi saya berharap bisa 10 bulan sekali lagi pulang kayak dulu. Oh. Nah, waktu pas lagi di si hotel bintang Kejora itu, itu hotel bintang 5. Tahun 2002. Saya pertama masuk hotel bintang 5 itu 2003. 2003. Berapa tahun itu di situ? Di situ sampai 2009. Dari situ baru apply ke luar negeri. Ya. Dan sebelum-sebelumnya kan sempat keluar-keluar juga. Gitu. Nah, yang kerennya di Hotel Bintang 5 itu saya di request untuk resign sama GM saya yang pensiun. Jadi keren ya. Jadi dia cuma bilang gini, Black sini. Lu mau sampai kapan di hotel ini? Oke. Waduh. Maksudnya gimana, Pak? Lu harus bisa lebih maju dari ini. Nah, wah, maksudnya gimana, Pak? Ya, ngembang lah, jangan cuman tunggu gajian. Out of the box Ya, lah pokoknya. harus setidaknya Justice may be blind. Gak terus. can see in the dark. Nah, justice may be blind. Terus. Ya, akhirnya almarhum, sekarang udah almarhum kebetulan. Ternyata saya ditawarin gitu deh, dia sudah bikin satu konsultan hotel lagi. Jadi ternyata ada timnya. Oh, dan lo ditarik. Dan aku ditarik salah satunya untuk di dapurnya sama beliau, sama almarhum. Jadi kita udah punya tim. Begitu obrolannya selesai, akhirnya saya sanggupin. Siapa? Dan saya resign hari itu dan saya bergabung dengan timnya beliau. Waktu beliau tuh almarhum tuh bisa jadi disebut orang Indonesia pertama yang jadi GM di Hotel Bintang 5 itu. Keren lah, padahal itu chain hotel internasional ya. Ya. Nah, di situ gitu. Sampai akhirnya kita beresin beberapa hotel sampai akhirnya saya bisa keluar negeri pun dengan lama gitu. Salah satunya saya dibantuin beliau. Tapi saya belajar pun dari mana-mana juga. Karena saya lagi zaman kerja dulu tuh saya diajarin juga sama chef legend juga di Bandung. Sekarang masih ada beliau. Beliau Nggak apa-apa, sebutin aja namanya. Ada Pak Suryawan Raharja. Dia sekarang ada di Piramid di Jalan Lingkar Selatan. Cafe tuh Ya, restoran dagingnya bagus-bagus di situ. Jadi kalau misalnya mau makan steak yang mantep, boleh dicobalah ke Piramid. Yang masaknya langsung Pak Suryawannya. Oh, Pak Suryawan itu sebenarnya udah agak Pak sepuh Awang. pasti berarti. Ya, udah sedikit sepuh. Masa lebih muda dari Tapi dia. tapi karena kan tapi udah nggak senior, nggak kan? tua. Beliau mah nggak akan pernah tua. Nggak akan pernah tua. Hidupnya hari-hari makan itu ya. Apa namanya? Ginseng. Pengawet. Oke. Botox. Kadang botoxnya serem. Iya. Serem kieu. Sekieu deh. Keras narik. Nah, ini Oke. yang mau ditanyain. Sebenarnya kan sorry ya mau nanya. Black sendiri kan yang saya tahu, yang saya pernah saya baca. Chef itu kan sebenarnya gelar ya. Betul. Seperti kalau misalnya kayak saya arsitek gitu ya, insinyur, terus sarjana Tukang ekonomi. insinyur mencek namanya. Ya, tukang insinyur. Terus kalau orang ekonomi sarjana ekonomi. Yeah. Benar. Nah, Om Indra sendiri kan tidak
bersekolah apa sempat bersekolah? Enggak katanya. Untuk Nah, Kalau- dapat itu kalau chef itu. kalau Gelar ya, itu? karena gelar itu karena pengalaman. Oh, gelar itu bisa disematkan atas dasar pengalaman. Kalau di luar negeri sih iya. Kalau negeri ya. Betul. Tapi kalau di Indonesia itu punten ya. Suka tidak, ditanyain ya. Tidak Suka dipertanyakan ditanyakan lah, ya. bukan tidak diakui, dipertanyakan. Tapi kalau di luar negeri mulai dari CV, oh lu sudah pernah bekerja sebagai chef segini 3 tahun 2 tahun 5 tahun. dan Oke, gelar itu udah bisa dipakai. you are a chef. Ya, Oh, pasti. oke. Karena kalau di sana itu setiap orang yang masak pasti disapanya chef. Chef. Oke. Nah, itulah perbedaan di Betul. luar dan di Indonesia kita. Kalau di benar. kita kan Betul. Kalau berkesan di itu kita mungkin yang disebut chef teh, wah nggak sekudu. Sekolah gitu chef ya gitu punya. saya kalau nggak salah punya- juga pernah itu diperkuat waktu saya nonton acara di TV Master Tip, Master Chef. Oke, Master Chef. Lu bilang udah cita barusan. Udah nggak tahu gue bibir gue ngeritik Master Chef. Itu tuh ada salah satu chef itu yang berkata bahwa nggak sembarangan ngomong chef. Chef itu harus sebuah gelar. Lu harus sekolah, harus ada ijazah. Chef itu tidak sembarangan. Jadi semua orang bisa seenaknya aja bilang lu Gua sekedar chef masak, gitu. gua chef. Nah, ini pengalaman yang kita juga harus sharing ya informasi itu bahwa apa yang membuat Om Black sendiri bahwa semua orang bisa menjadi chef. Ternyata di luar negeri seperti itu kan. Betul. Mungkin gini aja kan kalau di Indonesia ya, punten saya harus ngomong yang pakai baju chef itu biasanya disebut chef. Kalau saya pribadi saya cuma punya gini. Kita sebutnya white jacket nih. Oke. Oke. Oke ya. Not everybody who wear white jacket is a chef. Setuju aja? Iya. Setuju. Setujunya. Karena bisa aja dia pakai white jacket beli di Kosambi. Betul. Ya. Karena dia kerja di warung, nggak sesuai pakai eta. Ya, jadi chef gitu. online shop juga banyak. Mungkin yang di Master Chef juga bilangnya kayak gitu ya. Mungkin Bahwa- maksudnya ke sana. Betul, maksudnya ke situ. Mungkin maksudnya ke situ. Maksudnya ke situ. Jadi tidak semua orang yang pakai baju kitchen itu bisa disebut chef. Chef. Ya. Oke. Saya juga kan masuk dapur. Saya masak. Ya. I'm a chef tuh. Chef. Iya, chef. Betul. Betul. Berarti bisa kita golongkan adalah chef itu adalah orang-orang yang memiliki passion Passion dan cinta sama kemampuan untuk masak. memasak. Betul. Itulah yang sesimpelnya ya. Mungkin chef itu kan diartikan mungkin ya begitu bahasa luar mungkin artinya kan yang memasak ya. Tukang Betul. masak. Tukang masak. Profesi orang yang memasak. Tukang masak. Sebenarnya kan. Tukang masak. Tukang masak. Ya. Terlepas gelar Bedanya apapun chef itu. sama chief. Chief Ya. ya. Ya, gitu kan. Beda. Bedanya. Sheriff, mau jadi Sheriff sheriff. semua tuh. Kamu satpam. Baru satpam. Oke. Kayak gitu. Siap. Jadi kalau misalnya gini, kepuasan seorang chef. Dan misalnya saya sama dia nih, kita datang ke warungnya Om Black. Terus kita pesan nih ya. Misalnya kita nanya nih, kita pengen ngetes ini ada tempat baru nih rame nih. Terus kita ditanya nih, mau pesan apa? Makanan yang paling favorit di sini apa? Dia satu, gue satu, gitu. Oke, datanglah hari dua. Kepuasan sebagai seorang chef, melihat konsumen tuh dari mana sih? Kalau masakan tuh, anjing gue berhasil nih. No gampang mah gini lah. Saya sebagai tukang warung lah sekarang mah ya. Kalau misalnya Yang saya masak saya masak, begitu Di serving, selesai, piringnya teh sampai bersih, Oh, ledis. ledis, itu teh udah. Wah, resepnya. Oke. Ledis ya, bukan ledeh ya. Lain beda. Ada ledis. Habis udah dari piring bersih Pas pun si ya, piring balik lagi ke dapur, wih, udah kosong teh. Ya. bersih kayak gini gitu. Mun bisa diletakkan gitu ya. Ya, yang pasti mah itu ya. Jadi Tanpa harus melihat ngintip, oh ini suka. nggak usah, nggak usah, Piring datang. nggak usah. Begitu piring datangnya kelihatan kan kalau misalnya, terus begitu mereka selesai kepinggirin kan biasanya kan, udah kosong juga udah. Wah asik kayak, berarti cocok lah, cocoknya. Kalau misalnya nyesa kene asat aduh, Dan gitu terus ya. terang saya kalau misalnya ke warung nih ada yang nyisa, dasku saya mah langsung didatengin. Aduh om, ada yang salah nggak sama ini? Om tuh om, cina. Karena makan saya ternyata porsinya sedikit. Oh. Tapi kan kelihatan ya, Ya. kalau yang porsinya sedikit itu pasti dia makannya rapih. Tadi acak-acak lah. Tadi gitu. acak-acak gitu. Tapi alhamdulillah kebanyakannya ya itu, katanya porsi saya kebanyakan. Kamu mau nasi goreng, cina, gitu. Jadi pada rapih dipinggirin gitu. Itu jadi Emang loba Oh kan? ya. Emang lobanya? Nasi Emang lain lobanya? mawa. Kan tadi can iyo can kadianya. Engke lu kaditu kudu kaditu lah kudu kaditu. Kudu kabar kaditu. muda.
Iya kan isu uang inditnya. Kumaha sih orang kudu ka Bermuda Kalau mau berarti. jadi karot mah gampang poho orang paling warna. Nanti malam atulah ke sana lah sama Pak Ari ya. Pak Ari. Jadi pride-nya di situ ya. Ya kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi. Gini, masalah pride kepuasan batin itu tidak bisa dinilai dari misalnya uang yang kita dapat atau apa, tapi dari apa yang kita create terus membuat orang happy, senang dan Iya. appreciate feedbacknya bagus itu mah udah. Apalagi lagi zaman saya di sana. Oke. Terus terang lagi saya zaman di sana. Wah iya keren lah ceritanya. Saya dulu di sana awal kerjanya di all day dining. Oke. Jadi breakfast lunch dinnernya ada semua. Terus ada satu udah rada sepuh lah ya, udah rada sepuh. Dia tiap hari itu makannya itu terus. Udah hampir 50 apa 60 tahun. Karena merasa sudah kenal berapa lama udah kenal udah lumayan gitu. Terus saya tanya, "Lu enggak bosen apa makannya gitu terus?" Dan dia langsung bilang gini ke saya, "Kalau lu misalnya lu bisa bikinin gua makanan yang lebih enak dari breakfast saya bakal ganti." Oke, gua bikinin ya. Saya bikinin dengan yang sama yang biasa dia pesen. Bedanya yang asalnya mah dia selalu minta tidak diapa-apain. Nah saat itu saya hanya dikasih garam dan dimatengin sedikit ingredient awalnya. Jadi ada onion, bawang bombay ya yang gitu. Saya tumis sebentar banget. Baru dimasukin telurnya. Saya kasih garam sedikit. Padahal itu nggak boleh ya. Saya kasihin. Dan memang itu tipikal orang Indonesia pisan ya make betul, uyah. ya sesimpel etalahnya, sesimpel eta. Makan, just sekali tinggal dikeun euy urang teh wanjerit. Tapi beak. Dan dia datang ke saya. Kebetulan dapur kita tuh open kitchen ya, jadi saya bisa ngobrol langsung sama tamu. Dan dia bilang, "Indra, start from today, I will eat this stuff." Mulai besoknya saya masakin gitu. Dan saya kasih tahu ke tim saya dulu, pokoknya buat dia tumis dulu aja. Dan lo kasih garam dikit gitu ya. Kasih garam sedikit gitu. Pakai bahasa Bermuda. Pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bermuda itu bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Gak ada bahasa Bermuda ya? Gak ada. Bahasa Jawa. Gak ada. Bahasa Tapi kan kita bahasa sekarang Gombong. kita kan di Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja dulu. Oh, kalau Bermuda itu gak ada bahasa Bermuda ya? Nggak ada. Bahasanya Inggris. Inggris ngikutnya. Oh, Inggris. Inggrisnya Inggris British Amerika? lagi. British, bukan lagi. Amerika ya? British lagi. Kan Bermuda punya British. Oh, pardon nih. Pardon? Kitanya. What are you talking ah? Nah, jadi Malaysia. Di Malaysia itu. Oke ya. Kan Inggris Malaysia itu. Inggris Singapura lebih liar deh. Singlish. Singlish. Nah, terus udah gitu akhirnya selama pengalaman di sana itu dari tahun 2000 berapa? 9 2009 11 ya. 2011 ya. sampai Yang pertama 2011 ya? Tapi sebelumnya kan aku ada yang berangkat, pulang lagi gitu. Yang lama apa yang itu, yang zaman di Bermuda itu saya dari 2011 cuti tiap tahun, pulang ke Indonesia 2016. Selain ke Bermuda pernah kemana lagi? Dalam profesi ini ya, bukan kita nggak bicara liburan loh ya. Dalam profesi chef ini selain ke Bermuda pernah kemana aja? Ke States saya pernah. States pernah. Pernah. Ke Swiss sedikit. Swiss sedikit. itu di kafe atau hotel atau Kafe ya. Kafe. Kafe ya. Swiss. Gitu terus. Lumayan ya. Lumayan lah. Dari hobi menghasilkan ya. Ya, Waduh, intinya nikmat mah kemarin dinikmati ya. Oh, Nikmati. iya. Saya menikmati. Terus orang menikmati. Kemarin juga sebetulnya Tidak ada beban ya? sebelum saya tong ditajong. sebelum saya memutuskan untuk berangkat lagi, ini tuh udah ketiga kalinya ditawarin lagi untuk berangkat ulang. Yang pertama saya masih nanti dulu deh, kedua nanti dulu deh, pas katilu budak orang deh kuliah nya deh mending gitu. Ini masih di company yang sama? Ownernya sama. Ownernya sama. But different company. Betul, ownernya sama. Gila bahasa Inggris gue. Oh ya. Justice might be blind. Gitu, Nah, asik lah pokoknya. gue mau nanya sebenarnya gitu ya waktu pas lagi di Bermuda itu gitu kan, gue pengen tahu dikit lah ya. Kalau untuk chef itu gajinya emang gede? Apa gimana sih di Bermuda gaji gede apa enggak? Pasti gede dong. Makanya lu ngebelain sampai kesana lagi gitu ya. Alhamdulillah. Menurut saya mah gede. Berarti memang chef itu gajinya gede? Gede. Gede ya? Gede.
intinya kalau di sana itu karena kita feeding people ya, kita ngasih makan orang loh, dan kita dianggap pahlawan. Ya, punten meren di Indonesia seorang chef atau tukang masak hanya di nilainya bisa da mana tukang masak, da mana mah meuli. Tapi memang nggak itu aja sih, Mang. Maksudnya gini, semua profesi pun di Indonesia mah tidak diakui dengan kurang diapresiasi dengan ininya. Betul, gitu. betul. Nggak cuma bukan hanya chef, semua ya. Guru bahkan ya. Nungguin mah berarti netizen ya. Wah, itu mah benar. Netizen. Itu makanya bikin agama baru sekte yang kudu nama ya. Yang mas main itu untuk soal gaji gede, saya bisa bilang alhamdulillah aku saya mah kealaman. Iya. Ya. Karena ya kalau misalnya mereka menghargai profesi soalnya kan. Betul. Ya nggak usah gini. Om Indra aja kalau bekerja sebagai chef di sebuah tempat tapi itu di company asing yang ada di Indonesia pasti juga gaji gede loh. Iya. Betul. Daripada company lokal ya. Betul. Kita nggak usah bicara Om Black keluar negeri loh, ya di Indonesia aja. Sendiri aja beda ya. Anggap lokal sama interlokal. Di Timika sana gitu ya. Yang sama dong kalau gitu Timika mah. Iya, tapi yang meganya company-nya luar negeri. Tapi gaji gede banget. Pasti betul. Gitu loh, karena mereka sudah terkultur, jadi kita terbudaya. Udah rate-nya teh beda lah sama yang lainnya. Iya, sudah dia ini profesi loh ya. Kita hargai sesuai dengan profesi dia. Dan mendapatkan sebuah profesi itu nggak hal yang mudah gitu. Kalau di kita kan tidak. Iya sih memang. Berkesan kan akan maneh nu butuh. Nah, betul. Enaknya jadinya. Ya, betul. Gitu. Masih ada lu karyawan, betul. Gua yang ngegaji. Tapi kadang-kadang kita juga gitu nggak sih? Kalau teman kita dokter, bro, aing nyeri hulu, kira-kira obat nupas naonnya? Coba kalau ke dokter, 200.000 udah keluar konsultasi belum mau obat. Iya kan? Iya kan? Betul. Gitu. Gede banget ya luar negeri ya. Ya alhamdulillah kealamin lah ya. Kealamin. Apalagi kemarin lagi zaman dolar naik-naiknya. Sempat kebagian juga. Jadi kan begitu convert ke rupiah, wah kerasanya, waduh, cabok gitu. Apa karena mau berangkat besok tuh karena melihat dolar dulu? Wah lagi naik nih, harus berangkat. Enggak ya? Enggak. Apa kebetulan aja? Kebetulan aja. Berarti di Bermuda pakai pound sterling dong? Pakai dolar Bermuda. Dolar Bermuda. Waktu dulu itu 1:1 sama US. Jadi tetap saya juga gajian mah dolar Bermuda, tapi kan masuk transfer bank. Udah kita convert langsung ke US dollar. Di bawahnya Inggris tapi dolar Bermuda. Ya, dolar Bermuda. Kalau dia dibayar pakai pound sterling lebih kaya lagi dia. Iya makanya. Pound sterling lebih gede. Kebayangnya gini lah. Di Bermuda itu gaya hidupnya kayak Amerika. Jadi, wah guys, wah gaya banget. Tapi aturan administrasinya Inggris. Jadi nyebelin-nyebelinnya orang begitu ngelihat aparat atau apa, mereka respect. Apalagi ngelihat ratu. Gitu. Jadi memang administrasinya Inggris banget lah. Ratu Inggris ya, bukan Ratu Inggris lah. Bukan Ratu Selatan. Ya, gue mikirnya Mulan Jamila dan kawan-kawan ratu itu. Salah ya. Gitu. Jadi asik lah. Sampai saya pulang dari Bermuda dulu, kalau cuti nyampe Bandung saya jadi sieun naik motor. Karena di sana maksimalnya cuma 35 km per jam kalau naik motor. Sementara di sini Sebenarnya di Bandung minimal segitu. Minimal 40 umurnya. Minimal 30 Jadi saya sempat di komen sama anak saya, nganterin ke sekolah dulu teh. Jadi terus ada mobil di depan berhenti, ikutan berhenti. Ayah kenapa gini? Oh ya udah bener ini. Padahal di situ mah memang gitu. Udah ya. Jadi memang tertib ya. Akhirnya ya. Jadi kalau di Indonesia memberikan aturan teh untuk langgar. Bukan dilanggar, dicari celahnya. Dicari celahnya ya. Jangan dilanggar nanti kita kena loh. Kalau di sana karena mah dulu gue suka gitu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya. Di sana mah peraturan nih. Asik lah pokoknya. Tapi kitanya jadi tambah ini ya. Disiplin. Betul. Saya jadi sehat di sana karena kelihatan. Di sana saya jadi makannya benar. Ini 3 tahun di Indonesia kurang sehat. Kebanyakan garam kerasa di sini kayak kondean di jambak-jambak itu ini Bermuda negara kepulauan ya? Kepulauan, ada pulau-pulau kecil 8 biji, disatuinya sama jembatan apa? Jembatan. Tanya lagi jembatan apa? Jembatan merah. Nasi. Ini lagi. Oh, negara kepulauan dengan lifestyle Amerika banget. Lifestyle-nya Amerika, tapi ininya administrasi Inggris.
Tuh, gue jadi pengen nyobain masakan dia loh. Ayo, Secara ayo, kan ayo. dia tuh, ya gue sih agak-agak mes aja orang kagak ada pengalaman, hanya berawal dari tukang nyuci gitu, kumbah, bisa akhirnya jadi gelar chef gitu kan, terus pengalaman lama gitu, tinggal di Bermuda dengan ya udah menikmatilah apa yang itu dari nyuci piring itu udah kepikiran belum? Gue tuh bakal jadi tukang masak. kan masih Apa kuliah atau cuma kan ya? atau enggak dia dari SMA kan? Nyuci piring jadi, SMA kan? jadi gini, gue dulu waktu nyuci piring kan sering ngeliat tuh Kepo. rekan-rekan yang masak gitu. Kepo ya. Tinggal ikan, Oh, gitunya gitu ya. gitu. Gantian mana gitu. rumah orang. Sampai akhirnya dia diminta untuk masak. Bisa gitu. Udah iya ngalian wae enggak ganggu ya. Iya enggak ganggu. Jadi tekonsan dah. Gitulah awalnya mah. Jadi awalnya kecemburuan dari di situ. kepo. Awalnya Iya, dari kepo, kan. Jadi kan Dari maksudnya kepo, ya. interesting ya. Ini kayaknya Asik enak asik nih. ya, gitu ngeliatin. Keren ya gitu ya. Coba komunikasi. Mang, saya pengen Nyobaan lah, Nyobaan atau misalnya itu gimana caranya nanya-nanya atau memang hanya langsung pas lagi kepo dipanggil? Enggak, kadang saya juga nanya. Nanya. Pak, itu nyeuna kumaha? Oke. Oh gitu, terus kalau misalnya lagi santai ya, dia bikin, ngeliatin, ya black ya, kayak, oh nya, sakumaha pak, nya pokoknya rasanya gitu, Oke. boleh nyobain, oke, oh rasanya tuh gini, gitu ya, berarti kan lidah orang beda-beda ya, Betul. lidah orang beda-beda, intinya kalau tukang masak itu pasti, apa lu mau masak apa nih, kamu harus tahu dulu. Oh, standar nanti juga kumaha sih rasanya. Ya. Kan mau mungkin beren spaghetti bolognese gampangnya, tapi rasanya Digoreng instan. rasa seblak. Seblak. Kan gitu ya gitu. Jadi apapun itu kita harus tahu Basicnya dulu, Basic dulu. baru Standar resepsinya seperti apa ya. Gitulah. Banyak banget yang saya belajar dari situ. Nah, ini pengen nanya soal masakan. Seberapa penting garnish? Kan gini ya, garnish itu kan disebut nggak penting ya nggak penting dah, nggak perlu buat diberikan. Gue suka ini, gue Iya suka kan? pertanyaannya ini. Tapi itu bisa dimakan. Iya nggak sih? Saya suka ini pertanyaannya. Iya, garnish itu bukan kayak lu lilin ditaro gitu enggak. Itu kan ada. itu bisa dimakan, Edible. bisa dikonsumsi. Edible ya. Nah, itu edible. makanya seberapa penting gitu si garnish ini. Itu balik lagi ke tema restoran sama si chefnya. Oke, head chefnya lah. Ya. Ada yang fine dining, biasanya fine dining itu full garnish ya. Iya. Dengan garnish ada yang bisa dimakan, ada yang tidak juga. Ya, tapi kebanyakan edible. Sampai bunga-bunga juga bisa dimakan ya, gitu. Ada yang kesini yang restoran cepat saji atau apapun itu dengan masakan yang menyerupai fine dining, tapi karena temanya tidak fine dining, ya no garnish, no garnish at all gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi kayak garnish itu, saya bilang saya suka banget pertanyaannya, karena itu bakal jadi debat yang nggak akan habis-habis. Nah, itu makanya saya nanya gitu. Ya. Nggak akan habis. Sebagai orang yang belum paham ya masalah seberapa penting garnish, tapi saya mempertanyakan gitu. Ini teh penting tuh sih sudah. Ada yang suka juga ada yang nggak suka. Kenapa harus selalu ditampilkan gitu? Di Indonesia mah garnish penting pisan. Secara tidak sadarnya. Nilai estetik. Ya estetik. Secara nggak sadar, lu makan nasi goreng pinggir jalan yang si mang-mang ya, Nambruk di garnish gitu ya, ya. Nambruk ya, gitu ya. di garnish ya, Di garnish betul. sama slice apa? Timun. Timun sama tomat. Tomat, Terus ya. ayam purulukan, Bawang goreng. itu udah garnish. Itu garnish, Nah, betul. gitu kan, secara tidak langsung gitu. Tapi ada yang cuman bro, guys ya gitu kan, gitu. Nah itu, jadi untuk pertanyaan itu saya suka banget karena saya cuman punya jawaban gini. Ya gue balikin lagi ke yang nanya. Kalau menurut lu penting, pasti lu nyari makanannya yang restoran yang wah full Ya. garnish. Ya. Tapi kalau misalnya kata lu nggak penting, Ya enggak sih. Di mana aja. di mana aja gitu. Nggak perlu yang fine dining. Tapi Nah, kalau buat saya pribadi kalau misalnya dibalikin ke saya, selama itu saya suka dan bisa dimakan, saya makan. Ya. Karena mungkin rata-rata pengunjung begitu ya, misalnya saya suka selada nih, garisnya selada, daing resep selada. resep, gitu Dah. kan. Timun dah orang teresep. Ya. Karena kalau dimakan ada yang manisnya, ada yang pahitnya kan. Trauma ini pahit Trauma. sama geleh gitu. Ya. Dihindari. Dihindari. Gitu. Kebanyakan gitu maka Takut tapi becek juga ya. kalau bang hidung. Oh iya takut Iya. makin lembek. Makin ya. lembek. nanti. Karena kalau misalnya Udah becek lembek.
Kalau garis keras kesannya sombong gua. Low profile lah, garis lembek. itu jadi gitu ya, maksudnya penting nggak penting ya. Betul. Gimana respon si yang order dan dari restoran kita Betul, pilih. gitu ya. Oke. Jadi terus kan setiap chef juga pasti punya signature sendiri nih. Signature sendiri, betul. Oh, gua lebih suka menonjolkan rasa sama penampilan yang gua masak nih, bukan garnisnya yang bagus. Ada yang kayak gitu kan? Oke. Ya. Kayak apa ya? Kalau misalnya steak lah. Steak, Steak betul. kan kalau misalnya tibon, orang kan begitu ngelihat langsung ngelihat, wah tibonnya dong. Iya. Nggak akan dilihat si garnisnya Garnisnya. gitu. Betul. Gitulah, sesimpel itulah ya. Karena mata langsung ke Ada ininya, senternya gitu. Non tadi teh Si- panujuna. Panuju. Eta benar panuju. Panuju apa sih? Nanti aja. Nanti panjang itu ceritanya. Beda kayaknya. Jorok ya? Ih, Enggak. Iya. kok jorok sih? Lu suka jorok. Lu tiap lihat muka gua jorok ya gitu kenapa? Nggak usah dibahas ini Gor ya. Oh ya enggak. Yang garuk-garuk kan. Oh, iya. Terus dibahas. Garuk-garuk. Enggak. Iya. Oh, kejadian. Ada. Kejadian. Hah? Di Gor kejadian juga. Dulu lagi main sepeda juga ada kejadian gitu. Dia Saya kan gitu main juga? sepeda sama dia. Ada juga garuk-garuk. Garuk-garuk. Oh, iya. ya. Ada aja. Lu udah lembek gatel. Lagi sih. Gak ada yang bisa dibanggain ya. Ini nih yang bikin nama gue makin wangi nih. Begini-begini nih ke Bandung nih. Makin wangi. Kaos bernoda. Oh iya bener enggak itu ya? Ini dibahas juga kok sebenarnya. Nodanya mengeras nggak, Pak? Ya gitu. itu bener keras. Kayak kerak-kerak gitu. Oh iya. Ya kan? Nggak ada iklan ini ya. Kayak makanan Jakarta nggak sih? Ya. Kerak kolor. Ini nggak ada iklan lewat ya? Nggak ada iklan lewat sih. Aduh. Aduh, kacau ya. Oke. Ya. Terus apa namanya? Aku mau nanya terakhir. Ini waktunya masih berapa lama lagi nih, Pak? Nah, takut nanti kita kelamaan. Oh, sok aja. Oh, oke. Bisa sampai sore nih. Seru nih obrolannya. Sampai jam 5 nih beres sih. Jadi kembali ke 10 menit lagi. kembali ke si garnis itu tadi Oke, ya. oke. Berarti kan fine dining itu berarti dia menjual ya oke pasti taste juga gitu. Taste juga. Sama seninya ya. Betul, sama seninya. Seninya ya. karena makanya mahal itu karena di situ ada apa ya? Seninya lebih seni, ketara ya. terus kan kadang si fine dining itu chefnya yang sudah punya nama, Ya. ya kita nggak akan mungkin nih bikin fine dining yang masaknya saya misalnya. Orang nanya kan, iya Indra teh saha sih, chef Indra teh saha, mungkin nggak semua orang juga tahu kan. Tapi kalau misalnya, oh chef ini nih, dia punya fine dining, oh pasti orang ngejar. Terus kan harus bentukannya kalau gue lihat-lihat gitu ya, kalau yang di restoran yang yang fine dining yang harganya edan banget itu sampret kan. Ya. Asada mau warek gitu Tah, kan ya. eta. Bener gak sih? Itu kita Indonesia banget ya. Iya. Indonesia banget ya. Kalau di sana memang setiap orang yang mesen makanan di fine dining itu nggak cuman main course-nya aja. Ya, set Ya, menu jadi pasti set kan. menu kan pastinya. Oke. Nah, kita sebagai chef biasanya ngeset tuh dari starter sampai dessertnya semua yang bisa bikin seorang itu kenyang. Akhirnya Kenyang. Tapi kan batasan kenyang Asia, Dan, Eropa, beda-beda. Amerika itu beda. betul. Kita bisa aja makan sirloin 350 gram misalnya. 10 menit kemudian kita kudu nengan sangu. Betul? Ganes. Ya, tapi kalau misalnya di sana enggak, ya sirloin aja. Dan itu sudah cukup. Buat seharian. Ya, gitu. Biasanya malam ya, Iya, malam iya. gitu. Jadi ya itu soal kenyang sama enggak kenyangnya kalau di fine dining ya pasti itu sih porsinya sedikit Kepuasan rasa harus. Rasa harus, imajinasinya, rasana. Wah, ini kebayang nih. Aduh, ngelihat ini, gue kebayang ini rasanya bakal gini begitu kita glak, Cobaan. anjing bener ngeunah ya gitu. Terang awan. Oke, anjing, oke. Anjing Bener, bener bener gitu, orang kasih Sundanya. Anjing orang Sunda. Orang tersiapa pas ngomong anjing goblok masih sadar. Jika di Rukiah sih orang. Tadi lo terus dan kia aja pembahasannya daging gitu. Pas ngomong anjing goblok langsung sadar. Nah, itulah pasti yang saya alamin ya gitu. Nah, saya alamin gitu. Nih, tadi yang terakhir dari saya nih. Kan saya kalau kita melihat ya, memproses masakan Jepang tuh kayak ribet ya. Terus mereka tuh kayak Cara beda. masak itu kayak art. Ya, iya. Wah, betul. Ada nggak sih yang lebih ribet dari itu sebenarnya? Prancis sama kan?
Tapi ribetnya bukan kayak, sorry ya, kita tidak menyampingkan kayak apa sih masakan Indonesia yang terkenal tuh? Rendang juga kan prosesnya ribet. Tapi kayaknya tidak seribet Jepang tuh kayak yang wah Yang pakai harus arseni diputar-putar. harus Iya, ada itu. Ada nggak yang selain Jepang pengalaman Om Black? Kalau menurut saya justru yang paling ribet dan susah itu masakan Indonesia. Nah, betul memang. Cara memasaknya. Iya, cara memasaknya ya. Tapi untuk maksudnya gini, untuk kayak dising apa penyajiannya. Penyajiannya. wah Nah. kayak yang itu tuh kayak membuat lukisan kayak Oh, matung iya. gitu. Ya itu balik lagi ke artnya ya. Ya, Kita taunya sushi. Misalnya kan sushi oke, ada berapa levelingnya? Iya, Betul. macam-macam. Di nu restoran mahal ya keren. Di nu yang biasa ya gitu aja. Oke. Sebetulnya base-nya itu dari how we prepare the food. Ya, oke. Ya. Jadi mungkin dari Ganes nih yang bukan tukang masak, begitu ngelihat anjir edan hese kieu nya, karena mungkin prepare-nya kalau nggak tahu. Oke. Dengan se-well done mungkin kita prepare-nya, apapun yang kita butuhin udah ada depan kita gitu. Jadi lebih Betul. lebih simpel ya. Simple. Jadi apapun yang kita butuhin itu istilahnya preparationnya bagus ya. Pasti kita bisa. Ya, kayak misalnya analoginya kalau kita ngerakit Tamiya, Betul. tapi tanya. semua toolsnya ada. Toolsnya ada. Jadi gampang. Jadi Wah, gampang. Pas rek masang dinamo, cing kuncel iya eueuh. Tah gitu kan. Nah itu Rudet. apalagi yang ngelihat kan kadang kita sampai wah amazed Terjelimet banget ya. banget ya, gitu ya. Anjir gini banget ya. Iya, tapi kalau ngeliat di TV kayak Jepang tuh ya, Iya. Hebat. dan gitu. Padahal itu sebetulnya gampang kalau yang udah biasa ya. Iya. Ya. Karena sekarang mereka juga well prepare. Betul, well prepare pisan gitu. Jadi ya kayak gini aja, kayak tukang nasi goreng. Mungkin di tukang nasi goreng, kenapa sih nunggunya langsung goreng aja? Iya. Jadi dengan Nasi tukang kasep, Bang. nasi goreng gini, ada si emang-emang yang si itu ngeunah, ngan lila nyeuna. Si itu ngeunah tapi ganjang pisan terus rame nahanya. Kayak gitu ya. Mungkin yang si cepet itu well prepare-nya bagus. Mungkin yang enak itu dia pakai waduh, Banyak kudu ritual. banyak ritualnya kan. Nah, akhirnya kan sama aja kayak gitu ya. Nah, kalau gitu. Kalau menurut saya pribadi, masakan yang terumit itu adalah masakan di Indonesia. Karena satu aja ingredients yang nggak ada. Beda rasa. Beda Beda rasa. rasa. Berantakan. Betul. Ya. Saya ngalamin kalau misalnya si mama gitu, bikin masakan favorit saya dari mama kan paling gampang saya suka itu adalah telur orak-ariknya dia gitu ya. Dibikin Itu tuh sama orang lain pasti beda. Enggak dibikin kayak dia tuh kayak enggak segampang lu motongin tempe, Ya, betul. terus dikecapin kasih Ya. bumbu-bumbu enggak. Beda Terus ya. Ini bikin kayak gini tuh bisa 2 jam hanya untuk tempe kecap orak-arik gitu doang gitu. Terus kayak bikin apalagi yang ribet-ribet kayak gulai kikil gitu ya, Ya, ya. kan harus ngukus si kikilnya kan. Ya, Nanti itu sama kayak rendang. Kayak rendang. Sampai dia si Proses kikilnya sampai- lembek baru dibumbuin betul. kan. Tapi hasilnya memang maksimal gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak mengenyapkan steak ya, Ya. kita ke warung steak manapun Ya. paling lama 20 menit udah Jadi. di depan kita. Betul, Ya betul. kan? Cuma tinggal tergantung dagingnya aja. Tergantung Itu mah dagingnya, ya rasanya kan? mah sama lah Ya. gitu. Nah, tapi kan Indonesia tuh ya kita ada dibahas rendang. Gila. Tiap rumah Di makan prepare Padang sehari ya. sebelum, Pak. Betul. Iya. Dimakannya besok. Masaknya bisa 20 jam tuh rendang. Iya. Bisa 18 jam, Dan bisa setiap 3 restoran hari. tuh beda-beda deh Betul rasa rendangnya rasanya gitu. gitu kan. Iya, saya juga kan nonton di acara-acara TV luar gitu yang lihat waktu itu ada Gordon Ramsay ya. Ya sampai Gordon Ramsay juga kan dia bilang kan dia yang di sana waduh, kan ikut belajar ngulek dan Iya. macem-macem. Dia bilang gila ya. ya. Untuk saya Sekelas makan aja. saya aja Sekelas beliau aja ya. besok baru saya dimakan untuk memproses makanan salah satu 5 makanan terenak di dunia. Betul, Saya baru betul. tahu untuk memprosesnya 20 Ternyata. jam Waktu dia yang bilang lama. gitu. Ternyata. Besok baru bisa makan gitu. Maksudnya Ya. dia amazing. Ini dulu yang nyiptain ini kepikiran kan Kepikiran ngebuatnya ya. sampai 20 jam baru bisa dimakan. Kan orang bisa lu masukin bumbu mungkin standar dia Eropa ya. Maksudnya Simple. Eropa ditembak cemplung Simple. cemplung cemplung Brus, brus, cemplung. brus. Mau di Indonesia sayur sop. Ya, Iya. kayak gitu kan, ya kan? Sayur cemplung ya. Dia cemplung Cemplung. itu apapun ya, mau digoreng, dibakar, Betul. dimasak, dikukus kan. Kalau kita lihat Eropa gitu ya, olive oil, daun apa Daun. plak, sek, udah disajiin Beres. gitu kan. Dia berpikir 20 jam Ya. lu baru bisa makan makanan ini. Kan kita bisa 2 jam kemudian. Ya. Oh kurang sajam sajam, barunya ya. dicobaan minggu harapnya. Oh kurang sajam deh, kurang empuk sampai 20 jam ketemu Ya. standarnya. Pernah Betul, nggak betul. bikin rendang pas waktu di Bermuda untuk ngasih Nah, ke iya. orang-orang itu? Teman-teman yang sana. Teman-teman di sana ya pernah. Kebetulan saya bikinnya
karena tiap cuti saya pasti bakal ke sana tuh bumbu rendang instan. Karena di sana nggak ada ya Iya, sih. iya. Kenapa Om? Nggak bikin dari sini di prepare dulu bumbunya doang mentahnya, tapi diproses di sana misalnya. Tapi bukan instan. Ribet nggak sih sebenarnya? Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Cuman Jadi kan kita nggak original. pernah tahu ya kekuatannya gimana. Oh, iya. Itu aja. Oh, Terus iya. nyampe sana kan nggak langsung kita masak. Iya. Iya sih. Gitu. Jadi kalau pakai si instan itu aja mereka udah oke banget pasti. tapi tuh saya ya. tambahin lagi yang lain. Ya, sih. Pasti itu. Ya, Mereka emang. bilang Karena instan langsung, masih ada kurang-kurangnya aduh, ya." oi, kangen ya. Pernah dikasih ke bule sana nggak? Hah? Pernah orang bule sana Ada yang YouTube? pacaran sama bule kan kita cobain juga. Oh ini rendang enak Apanya? banget Pacarnya? ya. Ya. Rendang. Oh rendangnya. Rendangnya. Ya ngomong gitu. Rendangnya. Pacar. Dia mau berangkat loh. Jangan sampai nanti Gak nggak jadi kamu ngapain permitnya. di sana? Teh, ampura teh. Beureui. Terus jadi akhirnya dikasih coba gitu. Ini cobain. Terus yang pasti mah gini, Responnya? enak. Orang sana ngakuin enak. Yang pasti mah gini, daging di sana tuh udah bagus-bagus. Iya. Betul. Jadi apapun itu udah pasti jadinya Bukti ngeunahnya. Mentahnya aja udah mentahnya bagus enak ya. Kalau di sininya, ya sorry itu saya kan kita banyak banget dagingnya. Daging iya betul. Nah, rendang yang saya tahu nih, aslinya mah pakainya kan daging kerbau. Aslinya benar Iya, di Padang. Betul kan, di Pernah Padang baca, ya. benar. Nah. Daging kerbau. Nah, Makanya makanya prosesnya lama. Betul. Supaya karena hipu. hipu. Nah, Ah. gitu. Di sana mah kalau dilama-lamain teuing ya bubuk meren Iya. bener gitu. Karena di sana dagingnya udah enak. Iya, iya. Nah, gitu aja Saya sih pernah, paling mah. tapi pernah bikin dari daging sana terus disur ke orang-orang sana misalnya, lu mau nyobain nggak masakan khas Indonesia gitu? Ya kalau lagi ngumpul terus ada bule-bule gitu ya pada teman-temannya kan ada ya teman-teman juga ada yang kalau Indonesia ngumpul mereka suka bawa teman-temannya. Kadang aku suka masak itu rendangnya pakai rendang. Terus yang keren di sana kadang kita santan di sana nggak dapat santan. Oh, nggak ada santan di sana. Kan Kalau kelapa lagi ada, banyak. kalau lagi ada. Kalau lagi nggak ada. Emang nggak ada makanan santan di sana? Banyaknya krim pak, Krim malam. Pakai glowing atau. Krim malam. Jadi Ini nggak ada krim. santannya di sana kadang Pakai susu. udah bentuknya apa bubuk gitu ya. Oh, iya. Jadi kan tenonjok gitu. Ya, beda, Karena kita ya. tahu nih. Jadi akhirnya kita kadang suka beres susu lah, Kasih susu, pakai iya. krim lagi. Yang penting apa hinyainya lah keluar, Keluar, katanya iya. gitu. Gitu. Makanya pakai yang instan gitu. Iya, iya. Selalu bekal dan itu juga udah masuk ke Udah logit ada saya ya di kok. sana. Udah logit saya. Oke. Siap-siap. Oke, siap. Pertanyaan terakhir nih. Oke. Makanan western atau Indonesia? Saya pribadi Ya, Indonesia. Indonesia. Rendang atau gulai? Hese. Rendang atau gulai? Gulai heula terus rendang sebetulnya mah. That more specialized. Sekarang mah spesialis ya. Om Dodi dong. Ya udah, udah waktunya sudah. Harley atau Triumph? Nah, mana kemana tuh? Ayam. Triumph ya. Oke, kita lihat nanti berapa tahun ke depan Dia udah dia bakal Triumph atau tidak. Pak Dodi. Pada Sagir, Pak Dodi Sagir. Ayam tuh enak. Triumph itu enak. Ayam cek Pak Dodi mah ayam. Ayam cek. ya. Ya. Oke. Oke. udah. Sudah Siap. tuh. Sukses. Semoga sukses ya. Sukses di Siap. Bermuda Nanti ya. berangkat ke Bermuda. Eh, Ya, kirim-kirim apa ya dari sana ya? kan naon? kepulauan ya. Kepulauan. Kalau ada David Hasselhoff di Baywatch tolong salamin aja gitu. Nah sih Balik tuh Pamela. kolot bisa. Nah tuh Pamela Anderson Mas. Iya ya. Kan aing lagi. Nah, aku udah David Hasselhoff. Tuh, gue bingung. Sokawat deh, ye. David Hasselhoff. Kamu mentang-mentang lembek. Oke, Oke, nuhun siap. pisan, Ya, nuhun nuhun pisan. ya. Sukses Oh, iya, selalu. doanya Sukses doanya. ya. Doain. Ya. Saya berangkat Minggu 6:30 malam Oke. 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 Dari travel atau dari Cengkareng? dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Oke, siap. Oke. Oke, Semoga teman. sukses jadi chefnya makin Nuhun. membahana. Nuhun. Gitu ya. Nuhun. Oke, atur nuhun alumni Plat D. Kalau emang punya hobi dikembangin aja. Ya. Siapa tahu bisa kayak Kang Indra Black Ya. gitu loh. Ujung-ujung jadi chef di internasional. Dari hobi bisa menghasilkan sesuatu itu adalah hal yang luar biasa dan menyenangkan ya. Tuh. Iya. Sip. Oke, sip. Nah, sekarang Harley. Oke, semuanya. Atur nuhun. alumni Assalamualaikum Plat D. warahmatullahi wabarakatuh.